Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dela Eka Irmayanti NIM 6, Bella Maya Triana NIM 8, Siti Luluatul Jannah NIM 14, Ikhlasul Amalia NIM 17, Nilam Rizkia Agustanti NIM 23. Nah, di sini kami akan sedikit menerangkan tentang bakat anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu apa sih bakat anak-anak itu? Yaitu suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus. Misalnya, yaitu berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Bakat juga merupakan semacam perasaan dan perhatian. Ia merupakan salah satu metode pikir. Bakat akan menjadi jelas karena pengalaman. Akan tetapi, kita hanya condong kepada sebagian saja dari sekumpulan-sekumpulan aspek-aspek kegiatan yang kita alami dan kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan bakat anak-anak. Di sini untuk tujuan bakat anak-anak dapat dibagi menjadi dua macam ya. Di antaranya yang pertama untuk diagnosis, yaitu dengan mengetahui bakat seseorang maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang. Maksudnya gini, dengan adanya hal tersebut itu dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi di masa kini secara lebih cermat. Yang kedua yaitu untuk prediksi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Seperti halnya itu pada seleksi, penempatan, dan klasifikasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bella. Monggo Mbak Bella, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dela. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bakat anak ada 8. Yang pertama, aktivitas yang disukai tidak bisa dibatasi. Kemudian yang kedua, bakat biasanya memunculkan banyak momen spesial. 3. Merasa nyaman mempelajari aktivitas yang disukai. 4. Bakat itu fast learner. 5. Bakat itu terus memunculkan minat untuk memenuhi kebutuhan anak. 6. Bakat selalu mencari jalan keluar. 7. Bakat menghasilkan karya. 8. Bakat menjadikan anak menyukai untuk penampilan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bakat anak. Jenis-jenis bakat anak ini ada 2, bakat umum dan juga bakat khusus. Bakat umum terlebih dahulu. Bakat umum merupakan kemampuan berupa potensi dasar yang bersifat umum dan dimiliki oleh setiap orang. Kemudian bakat khusus, kemampuan berupa potensi khusus dan tidak dimiliki oleh semua orang, seperti bakat seni dan olahraga. Oh iya, tadi bakat umum itu contohnya menulis dan membaca. Dapat dilihat bahwa perbedaannya bahwa bakat umum dan bakat khusus itu berbeda. Bakat umum itu dimiliki oleh setiap orang, sedangkan bakat khusus itu tidak dimiliki oleh semua orang. Kemudian di bakat khusus ini dibagi menjadi 8. Ada bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat kecepatan, ketelitian klerikal, dan juga bakat bahasa atau linguistik. Bakat verbal yaitu bakat yang membahas mengenai konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya itu seorang guru atau pengacara. Kemudian bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka, misalnya itu seorang akuntan. 3. Bakat skolastik, kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka, contohnya itu seorang ilmuwan dan membuat program komputer. 4. Bakat abstrak, bakat yang bukan berupa kata maupun angka, melainkan berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran, bentuk, dan posisi. Contohnya itu seorang arsitektur. Kemudian ada bakat mekanik. Bakat yang membahas mengenai prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat lainnya. Contohnya itu seorang teknisi mesin. Kemudian ada bakat relasi ruang atau spasial,
yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Contohnya, seorang pelukis, fotografer, dan pilot. Kemudian ada bakat kecepatan ketelitian clerical, yaitu bakat tentang tugas tulis menulis, ramu meramu untuk laboratorium, kantor, dan sebagainya. Contohnya itu seorang ahli kimia. Kemudian yang terakhir yaitu ada bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra. Contohnya itu stenografi, penyiaran, dan pramuniaga. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lulu. Nama saya Siti Lulu Atul Jannah, NIM 14. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mbak Bella, yaitu mengenai upaya untuk mengembangkan bakat anak. Yang pertama, sejak usia dini, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak pada anak. Yang kedua, bantu anak untuk meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Yang ketiga, kembangkan konsep diri positif pada anak. Yang keempat, perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Yang kelima, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar dan menekuni bidang-bidang keunggulannya, serta bidang-bidang lainnya berkaitan dengan minat atau bakatnya. Yang keenam, tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Yang ketujuh, stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke bakat yang lain. Yang kedelapan, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak. Pujian atau penghargaan dilakukan dengan sewajarnya ya, tidak boleh berlebihan. Yang kesembilan, sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat anak. Yang kesepuluh, dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Dan yang ke-11, jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua atau guru dengan anak dan remaja. Yang selanjutnya yaitu hambatan dalam mengembangkan bakat anak. Menurut Munandar, tahun 2009, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat pengembangan kreativitas, yaitu evaluasi. Yang ditekankan di sini adalah guru atau pendidik ataupun orang tua tidak memberikan evaluasi atau menunda pemberian evaluasi sewaktu anak sedang asik berkreasi. Yang kedua, hadiah. Pemberian hadiah secara berlebihan dapat merubah motivasi anak dan mematikan kreativitas anak. Jadi anak itu melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapatkan hadiah tersebut. Yang ketiga, persaingan atau kompetensi. Persaingan terjadi apabila siswa merasa bahwa pekerjaannya akan dinilai terhadap pekerjaan siswa lain dan yang terbaik di antaranya akan menerima hadiah. Hal ini dapat mematikan kreativitas, karena yang dituju anak itu bukan untuk mengembangkan bakat atau kemampuannya, tapi hadiahnya. Yang terakhir yaitu lingkungan yang membatasi. Lingkungan yang tidak mendukung atau membatasi kreativitas anak dalam mengembangkan bakatnya dapat menjadi penghambat anak untuk melatih atau mengasah bakatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasula Maliyah, NIM 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat bakat pada anak. Yang pertama itu manfaatnya itu untuk mengetahui potensi diri. Bakat merupakan kemampuan yang lebih menonjol daripada yang lain, baik secara intelektual maupun secara praktis. Bakat itu pun merupakan potensi yang dimiliki seorang karena faktor genetik. Potensi yang dimiliki anak itu sangat beragam, bisa ratusan bahkan ribuan potensi yang dimiliki. Tetapi tentunya itu hanya ada satu
atau dua potensi yang paling menonjol. Tidak mungkin itu semua potensi yang dimiliki itu dapat dikembangkan semuanya. Hanya potensi-potensi tertentu yang paling menonjol saja yang perlu dikembangkan. Itu dengan mengetahui bakat yang dimiliki, kita itu jadi tahu potensi kita dan bisa dikembangkan. Yang kedua, untuk merencanakan masa depan. Meraih masa depan itu harus dipersiapkan sejak dini, gitu. Perencanaannya itu masa depan atau cita-cita itu perlu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, kita itu bisa merencanakan dan mengembangkannya dengan demikian juga kita itu harus turut merencanakan masa depan. Yang ketiga itu untuk menentukan tugas atau kegiatan. Efektivitas pekerjaan itu sangat tergantung dari bekal kemampuan yang dimiliki. Ketika aktivitas pekerjaan sesuai dengan bakatnya, tentunya itu hasilnya akan jauh lebih bagus atau lebih maksimal dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat atau potensinya. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, itu kita bisa memilih kegiatan apa yang kita lakukan sesuai dengan bakat yang kita miliki, gitu. Untuk itu yang itu nomor 3, untuk menentukan tugas atau kegiatannya. Itu yang bisa saya jelaskan untuk manfaat bakat anak. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf, saya kembalikan kepada moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Rizky Agustanti. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai faktor dan juga peranan yang mempengaruhi bakat dari anak. Nah, yang pertama ini ada faktor yang mempengaruhi bakat anak. Faktor yang mempengaruhi bakat anak sendiri ini ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri ini meliputi yang pertama itu ada faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan atau genetik itu merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang dari seorang anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang dapat mendukung perkembangan individu dan dalam minat dan bakat sebagai karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi. Lanjut, yang kedua itu ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada faktor interest atau faktor minat. Lanjut, yang keempat itu ada motivasi. Selain minat, bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Bakat anak kurang berkembang atau tidak menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dunianya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Yang terakhir itu ada value atau penilaian. Ini bagaimana seseorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya, meskipun anak mengetahui bahwa ia memiliki sesuatu bakat di bidang tertentu. 5 tadi merupakan faktor internal. Nah, sekarang lanjut faktor yang eksternal. Yang pertama itu ada faktor lingkungan tentunya. Faktor lingkungan itu merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terdiri beberapa bagian, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman
karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua itu sarana prasarana. Yang ketiga dukungan orang tua. Ini sangat penting ya untuk mengembangkan bakat dari anak tersebut. Yang terakhir ini dari faktor eksternal itu pola asuh orang tua. Ini juga menentukan bagaimana bakat dari anak. Selanjutnya, peranan bakat pada anak. Yang pertama, tentunya mengetahui potensi diri. Yang kedua, perencanaan masa depan. Yang ketiga, penentu kegiatan atau tugas. Yang keempat, menunjang keberhasilan akademik. Yang kelima, ini mencapai prestasi tertentu. Selanjutnya, meningkatkan keberhasilan belajar. Yang ke-7, ini membantu kritik diri sendiri. Ini sangat penting ya, tentunya, agar mengetahui bagaimana diri kita yang sebenarnya. Selanjutnya, itu meningkatkan kemampuan adaptasi. Dan yang terakhir, membantu penjurusan siswa. Ini biasanya itu ketika SMA itu ada beberapa jurusan ya. Contohnya ada IPA atau IPS. Nah, itu bisa diambil ketika siswa tersebut itu memiliki kelebihan di contohnya IPA itu dapat dia dapat mengenal lingkungan sekitar dan ada faktor-faktor tertentu yang dapat menjadikan dia itu bagaimana menanggapi lingkungan sekitar dan juga terjun langsung di dalam lingkungan tersebut. Contohnya itu seorang anak peduli terhadap lingkungan. Contohnya pada musim di musim bencana itu kan ada semacam penggalangan dana atau bisa melaksanakan jika itu melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Demikian penjelasan mengenai tentang kelompok yang membahas bakat-bakat anak. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.